Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saudara-saudara sedama sekalian, mari kita sebelum bersama-sama membahas Dhamma pada kesempatan pagi hari ini, mari kita beranjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, berbahagia sekali pada kesempatan minggu pagi hari ini saya dapat kembali berjumpa dengan saudara-saudara sedama di Metta Wihara Tegal ini dalam acara rutin Puja Bakti setiap hari Minggu. Memang setiap ada kesempatan berbuat baik ya, jangan dilewatkan, jangan disia-siakan, karena ya kita kan tidak tahu ya batas kehidupan kita sampai mana. Kita juga tidak tahu kapan waktunya kita akan selesai di kehidupan ini kapan. Jadi setiap ada kesempatan berbuat baik, ada waktunya, ada kesempatannya, sehat, ya ayo kita melakukan bersama-sama, melakukan perbuatan baik. Seperti pagi hari ini, setelah membaca parita-parita suci, kemudian meditasi, saatnya kita membahas Dhamma pada kesempatan kali ini. Dan saya terima kasih juga diberi kesempatan untuk kesekian kalinya kepada pengurus Metta Wihara Tegal untuk sharing Dhamma pada kesempatan minggu pagi hari ini. Sudah banyak tema tentu saja ya dari para teman-teman yang sharing Dhamma, dan kesempatan pagi hari ini saya kemarin berpikir saya kesempatan kali ini mungkin ada hubungannya dengan yang akan kita lakukan beberapa hari ke depan, yaitu kita akan melalui sebuah tradisi, yaitu tradisi cengbeng ya. Jadi kalau sudah akhir Maret biasanya memang banyak beredar tuh berseliweran di WA acara patidana di mana-mana ya, patidana dalam rangka cengbeng. Kemudian banyak juga teman-teman saya yang kalau Imlek, tradisi Imlek tidak pulang kampung, justru kalau cengbeng harus pulang kampung. Ya, jadi ini tradisi yang sangat menjadi perhatian besar terutama bagi warga Tionghoa. Festival perayaan cengbeng ini, saya tidak akan menjelaskan tentang tradisinya, tetapi saya akan menjelaskan tentang yang ada hubungannya dengan tentu saja dengan ajaran Sang Buddha ya. Jadi kita memang hidup di masyarakat, kita beragama, agama kita Buddha, jadi kita punya ajaran agama Buddha, tetapi kita juga tetap menjunjung tinggi tradisi-tradisi baik yang telah diwariskan oleh leluhur kita, nenek moyang kita, dan itu baik sesuai dengan Dhamma, bahkan sangat-sangat sesuai, dan tentu saja ini tetap kita lestarikan dan tetap kita lakukan ya. Saya sendiri pribadi juga masih melestarikan, melaksanakan tradisi-tradisi tersebut seperti perayaan Imlek atau tradisi cengbeng yang akan kita lakukan beberapa hari ke depan ya, nanti mulai minggu depan sampai ya memang ada tradisinya sampai tanggal berapa, itu ada batasnya begitu ya. Nah itu nanti itu tradisi yang berbicara, tetapi kalau di dalam Dhamma tradisi cengbeng ini ada hubungannya dengan ajaran Sang Buddha, yaitu patidana ya. Patidana karena apa? Tradisi cengbeng ini adalah ziarah kubur begitu ya. Ziarah kubur, ada beberapa tradisi masyarakat Tionghoa yang lalu datang ke kuburan. Dulu kan banyak makam ya, sekarang kalau di Tegal sendiri makam Tionghoa sudah jarang, tetapi kebanyakan dikremasi, lalu sembayangnya rata-rata di pantai begitu ya.
Tetapi yang saya tahu kebanyakan juga masyarakat Tionghoa yang leluhurnya masih ada bong, ada makamnya, lalu datang ke makam membawa banyak persembahan, sesajian, lalu di situ berdoa, situ memberikan penghormatan, situ seakan-akan ini leluhur ini masih ada dan mereka mempersembahkan penghormatan ini. Ada yang lalu ini dikatakan bahwa mengirim apa ya, makanan lah, uang-uangan dan lain sebagainya. Itu tradisi ya. Nah, ini kalau ditarik di dalam ajaran agama Buddha, tentu saja ini juga sebagian besar saya kira juga sudah tahu bahwa ini ada hubungannya. Sebenarnya kita masih mengingat para leluhur kita yang sudah meninggal dunia. Kita mengharapkan, tentu saja kalau dalam tradisi Cengbeng itu sembahyang itu di bong, di makam ataupun di pantai gitu, itu kan, ataupun di rumah seperti yang saya lakukan juga sembahyangannya di rumah meskipun nanti tabur bunga di pantai ya. Tetapi kan itu pada intinya kita mengharapkan para leluhur, para mungkin orang tua kita, sanak keluarga kita itu berbahagia. Kita mengharapkan begitu ya, bukan demikian ya. Kita mengharapkan mereka yang telah tiada, mereka yang ada hubungannya dengan kita sebagai keluarga, entah itu orang tua, mama, papa, atau engkong, emak, kongco, poco, atau leluhur-leluhur lainnya. Ya kan banyak sekali leluhur kita, atau sanak keluarga, misalnya pamannya atau tantenya dan lain sebagainya. Itu pasti setiap kita berdoa, sembahyang atau kita melakukan upacara apapun, kita pasti mengharapkan mereka tujuannya adalah berbahagia. Mereka berbahagia dalam hidupnya yang sekarang, dalam kehidupannya yang sekarang. Nah, ini kalau di dalam ajaran Sang Buddha ya, ada sesuatu yang diajarkan oleh Sang Buddha yaitu Patidana. Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah Patidana. Patidana ini sendiri artinya pati dan dana. Pati ini adalah kebajikan, kebaikan. Dana adalah persembahan. Jadi patidana biasanya diartikan pelimpahan jasa atau persembahan jasa kebajikan. Ya. Jadi patidana ini bisa dilakukan umat Buddha, dan ini maksudnya ini adalah dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan kita lakukan bisa dilakukan oleh umat Buddha kapan saja sebenarnya. Cuma pada masa-masa seperti Cengbeng atau bulan ke-7 ya, Cautu, itu juga ada patidana secara kolektif di wihara. Ya, wihara-wihara Theravada sekarang banyak mengadakan upacara patidana baik pada masa Cengbeng maupun pada saat patidana Chitgwe Chapko. Ya, jadi sekarang semua hampir saya banyak terima itu ya, share WA itu brosur-brosur itu kebanyakan wihara Theravada sekarang sudah banyak sekali mengadakan upacara-upacara itu karena ini ada hubungannya dengan Dhamma Sang Buddha ya. Patidana sendiri ini dilakukan oleh kita, ini adalah salah satu kewajiban kita, terutama kita sebagai anak. Kalau orang tua telah tiada, ini salah satu kewajiban anak kepada orang tua yang masih bisa dilakukan tinggal ini, patidana ya. Jadi pelimpahan jasa, mempersembahkan jasa kebajikan. Kalau orang tua sudah nggak ada, mau apa lagi kita bisa berbuat apa untuk orang tua ya, selain kita juga menjaga nama baik orang tua kita, tetapi hal yang bisa kita lakukan untuk kebahagiaan orang tua kita, dan ini adalah salah satu kewajiban yang masih bisa kita lakukan, dan ini adalah memang kewajiban anak kepada orang tua sesuai dengan Sigala-Wada Sutta yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, adalah melakukan pelimpahan jasa apabila orang tua kita telah tiada ya. Jadi patidana memang ini adalah ajaran dari Sang Buddha, dan ini patidana ini adalah salah satu dari 10 cara berbuat baik. Dasa punya kirya watu, pernah saya
itu ya sharing ya, mungkin nanti kapan-kapan ada yang udah pernah sharing. Dasa punya Kiryawatu, 10 cara berbuat baik, salah satunya adalah patidana, persembahan jasa kebajikan. Nah, saudara-saudara sedama, kenapa kita lalu diajarkan untuk melakukan patidana? Karena kita hidup tidak sekali ini saja. Kita sudah pernah hidup di kehidupan yang lampau, dan kita setelah ini juga kita akan menjalani kehidupan selanjutnya. Tidak semua makhluk setelah melalui kelahirannya di alam manusia ini, lalu tidak semua makhluk bisa terlahir di alam bahagia lagi. Banyak sekali yang setelah terlahir di alam bahagia, di alam manusia ini, lalu mereka terpeleset jatuh karena karma perbuatannya, lalu terpeleset jatuh ke alam yang menderita. Nah, ini yang mesti diperhatikan, berhati-hatilah ya. Jadi kita sekarang sebenarnya di alam manusia itu alam yang sangat menguntungkan, alam yang sangat baik, alam bahagia, alam di mana kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan bajik sebanyak-banyaknya untuk bekal kehidupan kita selanjutnya tentu saja. Ya, kalau kita punya simpanan karma baik yang begitu banyak, pada suatu ketika kita terlahir di alam yang menderita dan kita tidak bisa melakukan apapun juga di sana, kita masih punya simpanan ini, dan ini suatu ketika akan berbuah sesuai dengan waktunya. Nah, tetapi karena karma-karma kita, mungkin kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, dan pada saat kita detik-detik terakhir perjalanan hidup kita, di ujung kehidupan kita, lalu kita mengingat atau teringat keburukan-keburukan kita, perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari kita yang muncul dalam pikiran itu, atau mungkin pada saat kita melakukan, justru pada saat kita melakukan keburukan itu kita lalu meninggal dunia, pada saat kondisi pikiran yang tidak baik itu lalu mengkondisikan kita terlahir jatuh di alam menderita. Ya, jadi karena perbuatan-perbuatan baik manusia inilah, para makhluk inilah, lalu kita bisa terpeleset terlahir di alam menderita. Salah satu alam menderita di sana adalah alam peta. Ya, nah di alam peta inilah, para makhluk-makhluk inilah yang dikatakan bisa menerima pelimpahan jasa dari sanak keluarganya, dari kerabatnya, dari alam manusia. Nah, makanya kita perlu melakukan pelimpahan jasa ini. Lalu apakah para leluhur kita sudah pasti terlahir di sana? Nah, terlahir maupun tidak di alam peta, kalau kita sudah melakukan patidana, perbuatan baik, dan kita limpahkan kepada leluhur atau sanak keluarga atau orang tua kita juga itu sudah melakukan perbuatan baik. Ini adalah satu karma baik tersendiri untuk kita. Jadi para makhluk peta ini menikmati atau tidak menikmati jasa kebajikan ini, tetaplah kita bertumbuh dengan kebajikan kita. Kita bertumbuh dengan karma baik kita. Karma baik yang kita lakukan itu tetaplah menjadi karma baik kita. Jadi kita tidak usah mempertanyakan begini, lah iya kalau memang leluhurnya terlahir di alam peta, ya kita kan memang tidak bisa, karena kemampuan keterbatasan alam pikiran kita, kemampuan batin kita belum bisa mencapai sampai di sana. Kita tidak bisa tahu bahwa para leluhur kita terlahir di mana. Kalau saudara-saudara mungkin sudah mencapai tingkat-tingkat tertentu pencapaian seperti yang dicapai oleh guru agung kita Buddha Gautama, ya bisa melihat, atau para siswa-siswanya yang bisa melihat siapa terlahir di mana dan lain sebagainya, ya mungkin bisa. Suatu ketika kita bisa melihat para sanak keluarga kita, orang tua kita, leluhur kita terlahir di mana. Tetapi kalau sekarang ini kita tidak bisa melihatnya, ya tidak apa-apa, kita tetap melakukan pelimpahan jasa ini. Kalaupun mereka tidak menerimanya, perbuatan kebajikan ini tetaplah berbalik kepada kita. Ini adalah
satu sisi perbuatan baik untuk kita, tetapi pelimpahan jasa ini adalah mengajak sanak keluarga kita untuk turut berbahagia, bermudita cita atas kebajikan ini. Dengan demikian mereka turut melakukan perbuatan baik ini. Jadi karena turut berbahagia, mereka melakukan perbuatan baik dengan bermudita cita ini. Dengan demikian mereka akan segera terlahir di alam-alam bahagia, dan mereka akan berbahagia dalam kondisi kehidupannya yang sekarang. Ini saya mohon maaf ya, karena baru selesai kena flu kemarin, jadi kadang-kadang batuk ya, memang lagi musim begitu ya dok ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, jadi begini, saya akan bercerita satu cerita yang mana ini nanti bisa kita praktekkan bagaimana cara kita kalau kita punya orang tua, mama, papa, keluarga, sanak keluarga, atau kita tahu suatu ketika ada seseorang sekiranya kita kayaknya melihat ini kayaknya sudah sampai pada akhir hidupnya. Sepertinya ini sudah pada akhir penghujung hidupnya. Kita kan kadang-kadang bisa lihat ya, kira-kira kita sebenarnya bisa melakukan sesuatu, mengarahkannya untuk supaya mempunyai pikiran yang baik, mempunyai pikiran teringat perbuatan-perbuatan baiknya yang lalu akan mengkondisikan orang ini, sanak keluarga ini, atau teman kita, atau orang tua dan lain sebagainya ini bisa terarah terlahir di alam yang bahagia. Ada sebuah cerita begini, ya, ini cerita pada zaman Sang Buddha. Ya, kalau ada cerita mungkin agak sedikit nggak bosan diceritain dulu deh ya. Jadi pada zaman kehidupan Sang Buddha di sebuah kerajaan namanya Magadha. Magadha ini ada ibu kotanya namanya Rajagaha. Rajanya namanya siapa? Ini kalau ke sekolah minggu pasti udah pada tahu. Ya, dulu ada raja namanya Raja Bimbisara, bertahta di kerajaan Magadha, beribu kota di Rajagaha. Kota Rajagaha sekarang masih ada namanya Rajgir kalau di India ya. Nah, ini di sana ada sebuah wihara namanya Weluwana. Weluwana ini wihara bambu yang dipersembahkan oleh hutan bambu yang dipersembahkan oleh Raja Bimbisara kepada Sang Buddha, lalu dijadikan sebagai tempat wihara oleh Sang Buddha, sebagai tempat berdiamnya Sang Buddha selama ada di Magadha. Nah, pada saat Sang Buddha berdiam di Weluwana Arama di Magadha itu ada seorang yang kaya raya. Kaya raya, diceritakan di situ saking kayanya, hartanya berlimpah tidak akan pernah habis. Ini boleh dibilang kalau zaman sekarang namanya konglomerat ya. Zaman itu ada seorang yang kaya raya pada zaman Sang Buddha di kerajaan Magadha, dan pasangan suami istri ini yang kaya raya punya seorang anak, ya, seorang anak laki-laki. Karena kaya raya lalu orang tuanya berpikir bahwa harta saya ini kalaupun dimakan setiap hari untuk kehidupan setiap hari tidak akan pernah habis. Makanya anaknya lalu tidak diberi keterampilan. Anaknya nggak disekolahin lah, kalau zaman sekarang sekolah ya, kalau zaman dulu tidak dilatih keterampilan apapun juga. Karena tidak dilatih keterampilan apapun juga, anak ini tidak punya keterampilan toh, malas-malasan, hanya hidup berfoya-foya dari harta kekayaan orang tuanya. Dan orang tuanya berpikir bahwa ya karena saya kaya raya, kasihanlah anak saya, untuk apa sekolah, untuk apa belajar keterampilan, kan tinggal duduk aja bisa makan setiap hari sampai saya meninggal pun ini harta ini tidak akan pernah habis. Itu yang terjadi. Lalu suatu ketika anak ini juga dinikahkan, laki-laki ini dinikahkan dengan seorang wanita yang juga kaya raya dan seperti dia juga tidak punya keterampilan. Nah,
Suatu ketika orang tuanya bertambah tua, akhirnya meninggal dunia. Setelah orang tuanya meninggal dunia, anak ini tidak punya keterampilan toh, tidak bisa bekerja, tidak bisa meneruskan usaha orang tua. Lama-lama apa yang terjadi? Dia hidup dari harta yang sudah ada. Lalu apa yang terjadi karena foya-foya setiap hari, berjudi dan lain sebagainya? Ya mabuk-mabukan, berjudi, dan itu yang diceritakan dalam kisah ini begitu. Karena dia menggunakan harta terus-menerus, lama-lama akan habis. Setelah harta ini habis, apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Dia berhutang. Yang tadinya punya harta kekayaan lalu akhirnya berhutang. Setelah berhutang terus-menerus berhutang karena tidak punya keterampilan apapun juga, tidak bisa menghasilkan apapun juga, tetapi keluar terus, uangnya keluar terus, berhutangnya tambah besar, lama-lama apa? Harta kekayaan yang berupa rumah, kebun, sawah dan lain-lain, tanah dan lain-lain akhirnya habis pula karena diambil oleh yang menghutangi untuk membayar hutang. Habislah semua harta kekayaannya. Lalu ini tetap dengan karakternya karena sudah terbentuk dari kecil, apa ya, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, udah pengangguran, semakin parah gitu. Lalu suatu ketika ada perampok. Perampok ini satu dua orang perampok lah, ini segrup perampok, geng perampok ini. Lalu mendekati si pemuda ini, nawarin bahwa ayolah supaya punya kekayaan, ngerampok aja gitu, ya kan? Nah itu dia awalnya tidak mau belajar, tidak mau punya keterampilan, padahal ada kesempatan, ada harta kekayaan orang tuanya. Lalu akhirnya tadinya ya hanya mabuk, hanya apa ya untuk kemalasan diri sendiri, tapi lalu akhirnya merampok karena butuh. Merampok ini sudah lalu selain menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain. Nah ini dia. Lalu suatu ketika merampok di sebuah rumah, tetapi sialnya pada hari itu ini perampok yang lain gak ketangkap, tapi dia sendiri ini, pemuda itu tadi tertangkap lalu diserahkan oleh pemilik rumah kepada petugas kerajaan yang mengadili. Lalu pada zaman itu ya, ini pengadilan pada zaman itu menjatuhkan hukuman mati dipenggal kepada orang ini. Ya nggak tahu ya, itu zaman hukum zaman dulu ya Kak, jangan dipertanyakan kenapa hanya ngerampok lalu dihukum mati, ya itu zaman kerajaan dulu. Hukumannya adalah hukuman penggal. Pada saat mendekati detik-detik kematiannya akan menjalani hukuman penggal, ada seorang wanita bernama Sulasa. Ini wanita ini kenal dengan pemuda yang tadi ini. Karena apa? Karena pemuda yang tajir ini, yang tadinya ini kan tadinya terkenal suka hura-hura. Ini wanita ini salah satu mungkin wanita yang pernah diajak berfoya-foya. Lah wanita ini lalu kasihan kepada pemuda ini karena kenal, tahu oh akan menjalani hukuman penggal hari itu. Lalu wanita ini dengan penuh kasih sayangnya, kasihanlah sebentar lagi dia akan mati dipenggal, lalu dikasihlah pemuda ini kue dan minuman yang lezat oleh si wanita ini, oleh Sulasa. Ya, jadi wanita ini memberikan kepada si pemuda ini. Nah, jadi kue dan minuman ini kan sudah menjadi milik si pemuda ini toh, karena sudah dibelikan oleh sang wanita itu tadi. Nah, lalu di satu sisi pada hari itu yang Arya Bante Moggallana, seorang arahat siswa utama Sang Buddha, salah satu di sini sebelah sini yang Arya Arahat Bante Moggallana itu lalu melihat dengan mata batinnya hari itu siapa yang bisa ditolong begitu. Lalu beliau melihat bahwa ini ada seorang pemuda yang sesaat lagi akan dihukum penggal,
kalau tidak ditolong akan terlahir di alam neraka. Karena sepanjang hidupnya tidak pernah berbuat kebaikan, bahkan banyak berbuat keburukan-keburukan. Nah, lalu Bante Moggallana yang pagi itu berpindah patah, lalu mendekati si pemuda itu. Nah, pemuda itu lalu begitu tahu ada Bante Moggallana yang seorang arahat, seorang suci, ya. Lalu karena ada makanan di tangannya, makanan dan minuman, pemuda ini lalu berpikir bahwa sepanjang hidup saya tidak pernah berbuat kebaikan. Sepanjang hidupnya tidak pernah berbuat kebaikan. Hari itu adalah hari terakhirnya karena harus menjalani hukuman penggal. Berarti pasti akan mati. Saya juga percuma makan makanan ini, kue ini. Menurut pemuda itu berpikir ya, saya juga sebentar lagi mau mati, ya percuma saja saya makan makanan enak ini dan minuman ini. Alangkah baiknya saya danakan saja makanan ini ke Bante Moggallana. Lalu pada saat sebelum dipenggal itu, pemuda ini mempersembahkan tuh makanan itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa hormat kepada Arahat Moggallana, lalu mempersembahkan dana makan tersebut berupa kue dan minuman. Itulah perbuatan baik terakhir, pikiran terakhir sesaat sebelum dipenggal. Lalu setelah menjalani hukumannya dipenggal, pemuda ini terlahir di mana coba? Terlahir di alam dewa, di alam surga. Tapi saudara-saudara jangan berpikir bahwa ya sudahlah saya berbuat jahat aja sepanjang hidup, nanti akhir-akhir hidup saya berbuat baik, begitu ya. Nah, yang membedakan apa dari kita kalau kita berbuat jahat? Iya, kalau akhir hidup kita jalan ceritanya sama kayak pemuda tadi. Kalau jalan hidup kita beda cerita dengan seperti pemuda tadi, apa yang akan terjadi? Kita terpeleset, terlahir di alam menderita. Tiba-tiba serangan jantung, belum berbuat baik. Nah, mau apa? Ya enggak? Jangan kita lalu berpikiran bahwa kan kita bisa nanti akhir hidup kita itu lalu berpikiran baik, berbuat baik, udah mau mati nih berbuat baik. Udah sekarang aja dinikmati, berbuat apa aja serampangan, enggak karu-karuan, enggak apa. Oh no. Siapa yang bisa tahu bahwa hari itu saudara-saudara akan mati? Kecuali pemuda tadi kan karena dihukum penggal. Ya kan? Nah, kita juga tidak mau tuh melalui akhir hidup dengan cara dihukum begitu. Kemudian kita tidak bisa mengatur pikiran kita. Apakah kita bisa mengatur pikiran kita pada saat mau terakhir, lalu kita, kalau kita dalam keadaan koma bagaimana? Kalau kita dalam keadaan kacau pikirannya bagaimana? Kita tidak bisa mengatur begitu. Yang terbaik adalah lakukan kebajikan selagi bisa. Dan itu nanti akan muncul dengan sendirinya. Kalau itu berkesan di pikiran kita, itu akan muncul di detik-detik terakhir kehidupan kita. Udah otomatis kalau itu berkesan di pikiran kita. Kebaikan yang berkesan apa sih? Mungkin saudara-saudara pernah mempersembahkan jubah ke Bante, lalu pada saat mau meninggal karena itu berkesan sekali, saya bahagia sekali ya bisa dana jubah ke Bante. Atau bahkan seumur hidup saya pernah loh saya berdana jubah ke Bante sekali, itu sekali-kalinya saya perjuangan mengumpulkan dana untuk bisa memberi jubah, lalu dia bahagia sekali. Nah, itu berkesan. Pada saat mau meninggal, itu yang teringat, itulah yang akan terjadi pada kehidupan kita berikutnya. Pemuda tadi beruntung sekali karena ditolong oleh yang Arya Bante Moggallana. Nah, ini dia makanya tadi saya bilang bahwa kita sebenarnya bisa menolong seseorang pada saat detik-detik terakhir kehidupannya loh. Caranya bagaimana? Caranya ini para raja-raja dahulu, ini terutama ini cerita ini Pak Raja Asoka. Yang mulia Baginda Maharaja Asoka yang memerintah India pada sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Itu kan beliau sebelum menjadi
sebelum menjadi pengikut Buddha, dia ini raja yang sangat jahat sekali. Sudah perang, membunuh banyak orang, bahkan punya sifat karakter yang waktu itu tidak baik. Kalau saudara-saudara melihat cerita filmnya Raja Asoka, pernah lihat filmnya? Itu kan awal-awalnya demi tahta juga saudara-saudaranya, ya ini menurut kisahnya ya, demi tahta saudara-saudaranya juga kan dibunuh. Ya enggak? Jadi ini Raja Asoka telah melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi setelah mengetahui, setelah mengenal ajaran Sang Buddha, lalu beliau ini bahkan menjadi seorang umat Buddha yang sangat-sangat taat, dan berkat jasa beliau lalu didirikanlah ribuan stupa di dataran Jambudipa. Bahkan dikabarkan ada 84.000 stupa yang didirikan oleh Raja Asoka yang menandai di mana Sang Buddha pernah ada. Makanya sekarang kalau Dharma Yatra kan ada reruntuhan-reruntuhan arkeologi dari stupa-stupa yang didirikan oleh Baginda Maharaja Asoka. Itu jasa beliau. Ya, jasanya sangat besar. Dan setiap kebaikan beliau ini lalu dicatat. Dicatat. Apakah pamrih atau tidak, itu hanya mencatat saja, tergantung pikiran kita. Kita catat. Baginda Maharaja Asoka perbuatan baiknya dicatat, lalu pada saat menjelang akhir hidupnya, seorang petugas istana pada saat Raja Asoka akan meninggal dunia, petugas istana ini lalu membacakan kembali kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan oleh sang raja ini. Diulang kembali, dibacakan kembali perbuatan-perbuatan baik inilah yang telah dilakukan oleh sang raja ini. Beliau telah sangat berjasa sekali, di mana kita sampai sekarang bisa mengetahui, bisa tahu di mana tempat-tempat Sang Buddha selama hidupnya. Jadi mulai dari lahir, penerangan sempurna, pencapaian penerangan sempurna, pembabaran dhamma, mencapai parinibbana, dan bahkan tempat-tempat yang lainnya di mana Sang Buddha bisa terbang ke surga Tawatimsa, di mana Sang Buddha pernah bersinggah di Weluwana Arama dan lain-lain. Semuanya ada peninggalan arkeologinya. Ini berkat jasa Raja Asoka. Nah, cara para raja-raja, bahkan raja-raja Sri Lanka, raja-raja Buddhis pada masa terdahulu juga dikatakan demikian. Mencatat kebaikan-kebaikannya, dicatat, disimpan, nanti pada saat menjelang akhir kehidupannya, ini pegawai kerajaan, ya, anak buahnya, pengawalnya dan lain sebagainya suruh mengulang kebaikan-kebaikan ini. Nah, kalau kita bukan raja, tidak bisa begitu. Kita sebagai sanak keluarga kita yang akan meninggal dunia, kan kita biasanya tahu dong apa sepak terjangnya, perbuatan-perbuatan baik apa yang telah dilakukan. Ingatkan pada saat akhir-akhir hidupnya. Ya, dibisikkan mungkin di telinganya, diingatkan satu persatu, tidak apa-apa bahwa ya kalau itu orang tua, mama papa kan pernah ini berdana begini persembahan jubah ke Bante, mama papa berjasa dalam aktif di wihara, membantu kelangsungan kegiatan di wihara dan lain-lain, ya. Jadi ini kalau kita melihat cerita tadi, dan bercermin dengan cara yang dilakukan oleh para raja-raja Buddhis terdahulu, ini bisa kita lakukan sebenarnya pada masa sekarang. Kita mengarahkan, turut membantu orang tua, sanak keluarga, bahkan teman kita, sahabat kita, atau siapapun juga yang kayaknya kita melihat itu sudah pada masa akhir hidupnya, kita arahkan pikirannya sampai di akhir penghidupannya. Dengan kita berusaha begitu, kita berharap semoga pikiran yang muncul itu adalah pikiran yang bahagia, mengenang di mana pada masa-masa hidupnya dia telah melakukan perbuatan-perbuatan baik itu, lalu teringat dengan kebaikan yang dilakukan. Oleh karena itu dengan teringat, lalu setelah berpindah alam, ya,
selamat, bisa terlahir di alam yang bahagia. Meskipun ya hukum karma tetap berjalan ya. Hukum karma ini adalah hukum yang sangat adil ya. Jadi tidak mungkin makhluk kalaupun di akhir hidupnya itu punya pikiran yang baik, tetapi sepanjang hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya mungkin ini nanti buah karmanya akan sebentar muncul di alam kehidupan yang baik ini, lalu akan diteruskan dengan buah keburukan-keburukan yang lain ya. Oleh karena itu tetap rumusnya adalah berbanyak perbuatan baik, seperti pada saat peristiwa Maga Puja kan Sang Buddha sudah memberikan inti ajarannya bahwa tambahlah kebaikan, kurangi keburukan. Tambahlah kebajikan, kurangi keburukan, sucikan hati dan pikiran. Ya, jadi konsepnya tetap itu, rumusnya tetap itu, nggak bisa dikutak-kutik. Karena kita berbuat baik untuk apa? Satu, karena ada hukum karma. Kedua, kita akan melalui batin kita akan mengikis kekotoran-kekotoran batin, dosa, loba, moha ini menuju ke jalan kesucian. Ya. Selain kita karena ada hukum karma, kita juga mulai mengikis kekotoran batin kita, dosa, loba, moha. Ya, kebencian, keserakahan, kebodohan batin kita kikis sebanyak-banyaknya sepanjang masa hidup kita untuk menuju ke arah jalan kesucian. Tentu saja ini kan jalan tujuan jangka panjang umat Buddha, tujuan jangka panjang kita untuk menuju ke sana. Ya, saudara-saudara, kembali lagi ke Patidana. Ini saya nggak lihat jamnya, udah jam berapa itu? Mudah-mudahan masih bisa ya. Ya, sedikit lagi. Dalam melakukan Patidana ada 3 hal untuk menuju kesempurnaan melakukan Patidana. 3 hal yang perlu diperhatikan. Ini Sang Buddha uraikan di dalam sutta. Ini ada di Petawatu, ada di Kudaka Nikaya. Sang Buddha membabarkan demikian. Arahat laksana diibaratkan seperti ladang. Arahat. Sang pemberi, sang pemberi dayaka yang melakukan perbuatan baik diibaratkan seperti petani. Sesuatu yang diberikan, barang sesuatu yang diberikan, perbuatan baik yang dilakukan itu diibaratkan seperti benih. Karena itulah, dari itulah buah akan muncul. Jadi 3 hal ini, ladang, petani, dan benih. Kalau ladangnya bagus, ladangnya itu subur, tetap benihnya bagus, tidak busuk, tetapi petani tidak mempunyai keterampilan, apa yang akan terjadi? Tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. Ya, ladangnya subur, benihnya bagus, tetapi petani tidak punya keterampilan, tidak punya skill, tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. Bagaimana cara menanam padi dengan bagaimana cara menanam bawang tentu saja beda. Ya enggak? Benihnya bagus, ladangnya subur, tetapi tidak tahu cara menanamnya, caranya, keterampilannya, tidak akan menghasilkan buah yang maksimal. Kalau benihnya bagus, petaninya punya keterampilan, ladangnya tidak subur, itu juga tidak akan menghasilkan buah apapun juga. Karena ladangnya kering, banyak batu, kerikil, banyak hama dan lain-lain. Ladangnya subur, petaninya punya keterampilan, benihnya busuk, benihnya tidak bagus, tidak akan tumbuh apapun juga. 3 hal ini saudara-saudara yang diuraikan oleh Sang Buddha di dalam Petawatu Kudaka Nikaya, bahwa seseorang kalau ingin maksimal, ingin sempurna melakukan Patidana, perhatikan ini. Saudara-saudara, kalau kita pada masa sekarang tidak menemukan seorang arahat, kita masih ada wihara, tempat untuk menanam kebajikan. Kita masih ada para bante-bante yang sangat menjalankan winaya itu, ya, itu juga ladang kebajikan yang sangat bagus, ya. Semakin bagus kualitas batinnya, semakin itu adalah ladang yang subur.
Seorang arahat dikatakan ini adalah ladang yang sangat bagus karena beliau seorang arahat sudah betul-betul tidak mempunyai setitik noda pun, ya. Jadi semakin bagus kualitas dari objek ini, ladang ini, semakin akan menghasilkan buah yang sangat bagus. Kemudian kita sebagai petani ini yang perlu diperhatikan, kita sebagai petani penanamnya. Nah, kita juga kalau kita kualitas batin kita itu lalu tidak diperbaiki dengan kualitas yang bagus. Contohnya apa? Sila kita. Sila, kualitas sila. Bagaimana sila Anda, meditasi Anda? Kita melatih sila, melatih meditasi. Jadi seseorang yang punya sila yang tidak bagus dengan seseorang yang punya sila bagus dengan berdana atau dengan berbuat baik yang sama akan menghasilkan yang berbeda. Ya, karena kualitas batin kita. Oleh karena itu, mari kita pada saat nanti ini cengbeng mau mengadakan sembayangan, mau patidana, perbaiki juga sila kita. Mungkin pada saat hari itu kita bisa menjalankan 8 sila, ya, bertekad menjalankan 8 sila, lalu laksanakan upacara sembahyang cengbeng dengan baik, patidana, laksanakan patidana, cari ladang kebajikan yang bagus, lalu limpahkan kebajikan ini kepada para leluhur atas nama para leluhur orang tua kita, ya. Jadi ladang dan kitanya juga, kita harus meningkatkan kualitas kita. Petani juga harus bagus, berkualitas. Ladangnya harus berkualitas, petaninya harus berkualitas, dan benihnya juga. Benih yang kita tanam adalah benih yang bagus, bukan yang busuk, bukan yang lalu benih yang tidak berkualitas. Benih yang berkualitas bagaimana? Ya, kita berdana, kita mempersembahkan sesuatu yang dibutuhkan, yang memang dibutuhkan, yang memang diperlukan, yang memang itu bermanfaat bagi yang menerima. Kalau kita berdana kepada Bante, apa kebutuhan Bante? Ya catupat saya, ya enggak, jubah, obat-obatan, makanan, tempat tinggal, ya enggak. Kalau saudara-saudara berdana misalnya, gampangnya sisir, enggak ada manfaatnya. Bante enggak ada rambutnya, sisir, ya enggak ada manfaatnya. Atau kemeja, baju kemeja, enggak ada manfaatnya. Ya, benihnya harus bagus. 3 ini harus diperhatikan, dan 3 ini telah diuraikan oleh Sang Buddha di dalam Petawatu Khuddaka Nikaya. Jadi arahat seperti ladang, petani diibaratkan seperti penanam. Jadi pembuat penanam dana atau pendana itu, atau apa ya, yang berdana itu diibaratkan seperti petani, dan sesuatu yang dipersembahkan itu diibaratkan seperti benih. 3 hal ini perlu diperhatikan dalam melakukan patidana, karena kesempurnaan 3 hal ini mempengaruhi kualitas atau kesempurnaan dari patidana, persembahan jasa kebajikan. Ya, jadi kalau kita mau melakukan patidana, persembahan jasa kebajikan, ya kita harus melakukan kebajikan dulu dong, jasa kebajikan, ya kan? Lah kalau misalnya ke kuburan, ke pantai atau apa, deretin makanan, terus udah sembahyang, hari itu kita nggak melakukan kebaikan apa-apa, apa yang lalu kita limpahkan? Secara tradisi oke, itu tradisi. Tadi saya sudah bilang ya, pisahkan antara tradisi dan ini ajaran Sang Buddha ya. Ini tradisi oke, kita lakukan, itu memang tradisinya begitu gitu. Ya, tradisi saya tidak akan bicara tradisi karena saya tidak kompeten di sini. Tetapi kalau saudara-saudara mau melakukan patidana, hari itu lakukan kebaikan, lalu kebaikan itu dipersembahkan untuk atas nama leluhur. Ada konsepnya, caranya bagaimana caranya? Kita sebenarnya patidana itu kan mengajak sanak keluarga kita untuk turut berbahagia, mengajak orang tua, sanak keluarga engkong, emas, siapapun juga bisa dipanggil nama-namanya, boleh diajak turut berbahagia atas jasa kebajikan yang telah saya lakukan.
Jasa kebajikan apa ya? Hari ini saya telah banyak melakukan jasa kebajikan dan juga di waktu-waktu lalu, tetapi hari ini khusus spesial saya melakukan kebaikan untuk atas nama mama, papa, emak, engkong, sebut namanya tuh seberentet banyak ya. Diajak turut berbahagia. Ini konsepnya Patidana, diajak turut berbahagia. Karena makhluk-makhluk di alam menderita, terutama alam peta ini, tidak bisa berbuat baik apa-apa kecuali bermudita cita, turut berbahagia atas jasa kebajikan yang telah dilakukan oleh para sanak keluarganya. Di sana tidak ada perdagangan, kan ada nih di Tirokuda Sutta. Di alam sana tidak bisa makhluk-makhluk itu berbuat kebaikan selain turut berbahagia atas jasa kebajikan yang dipersembahkan atas namanya. Jadi dia bahagia. Itu anak saya berbuat baik tuh atas nama saya, bahagia. Kalau tidak bisa bermudita cita ya tidak bisa lalu tertolong makhluk ini. Makanya saudara-saudara, mudita cita ini juga perlu dilatih dari sekarang. Kalau saudara-saudara ada orang berbuat baik malah sosokan gitu ya, malah ngiri, malah nyinyir, malah apa, orang mau berbuat baik malah dihalang-halangi, atau bukan dihalang-halangi, misalnya dinyinyirin atau itu mah hanya untuk cari nama lah begini. Nah itu bukannya turut berbahagia tetapi malah begitu. Nanti kapan kita melatih batin kita untuk bisa bermudita cita? Kalau kita suatu ketika terpleset terlahir di alam menderita seperti makhluk-makhluk peta itu, kita tidak terbiasa, ya mungkin di sana juga selalu nyinyirin juga, itu anak saya itu harta saya nyarinya susah, didana-danain doang itu gitu. Ya, malah nggak turut berbahagia. Nah, ini dia. Ya, jadi konsepnya kita mengajak mereka turut berbahagia karena di alam sana tidak ada perbuatan baik yang bisa dilakukan selain bermudita cita itu. Dengan turut berbahagia para leluhur ini, dengan turut berbahagia seperti terjemahan Parita Patidana, dengan turut berbahagia atas jasa kebajikan yang telah dilakukan, semoga ini para mendiang ini lalu terlahir di alam kehidupan yang bahagia, selalu berbahagia dalam hidupnya yang sekarang, bebas dari segala penderitaan, menemukan jalan kedamaian dan tercapai cita-cita yang luhur. Gitu ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, terutama tadi jangan lupa 3 poin ini harus perhatikan dengan baik-baik, ladangnya, petaninya dan benihnya. Kitanya sebagai petani, kita berdana kemana ladangnya, kita juga perbaiki sila kita. Perbuatan baik dengan menjalankan atas sila Pancasila itu juga perbuatan baik yang juga bisa dilimpahkan jasa kebajikannya. Lalu persembahan dana ke ladang yang subur juga ini adalah kebajikan. Lalu benihnya mesti yang bagus. Benih yang bagus diperoleh bukan dengan melanggar sila ya. Jadi jangan berdana mau untuk patidana lalu nyuri misalnya. Lalu pengen dana makanan lalu motong ayam, melanggar sila. Saya mau dana makan bante karena mau patidana ya, ayo potong 1 ayam. Itu melanggar sila. Ini benih juga yang benih yang rusak ini ya. Hati-hati, semuanya harus diperhatikan. Jangan sampai kita sudah melakukan banyak upacara, kita melakukan kebaikan, tetapi ada hal-hal yang karena kita tidak tahu, tidak punya pengetahuan ini, lalu hasilnya tidak maksimal, tidak sempurna lah gitu ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan menjelang datangnya perayaan Cengbeng. Sekali lagi saya tidak kompeten untuk menjelaskan tradisi Cengbeng ini, tetapi saya menjelaskan dari sisi Dhamma, yaitu Patidana, yang memang ini dilakukan oleh umat Buddha pada masa merayakan perayaan tradisi Cengbeng. Tradisi Cengbeng boleh dilakukan oleh kita sebagai umat Buddha, boleh sekali, karena ini erat hubungannya dengan Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kita lakukan dengan pengertian yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan pengertian Dhamma yang ilmunya sudah ada di pikiran kita. Ya, itu saja. Lalu
persembahan-persembahan di meja sembayangan bagaimana? Boleh-boleh saja, itu tradisi dilakukan, boleh-boleh saja. Lebih baik lagi kalau sebagian makanan yang di meja sembayangan itu kita kasih orang, kasih yang butuh, boleh, itu juga perbuatan baik untuk para leluhur ini ya. Bukan lalu setelah sembayangan makan sendiri semua, nggak ingat dikasih orang, ya bolehlah kue-kue dikasih siapa ya. Jadi itu juga salah satu perbuatan baik ya, begitu ya. Sebelum saya akhiri, ada yang masih bingung, pengen ditanyakan? Kayaknya bingung mau tanya. Bingungnya mau tanya apa, bukan bingungnya diungkapkan, bingung mau tanya apa. Ya, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat. Meskipun uraian Patidana ini mungkin sering disampaikan oleh banyak sumber atau bisa nonton di YouTube, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa juga memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada saat nanti melakukan Patidana. Patidana ini, oh ya, sekali lagi saya garis bawahi ya, Patidana, kita sebagai umat Buddha melakukan Patidana tidak harus pada saat perayaan Cengbeng, tetapi setiap saat, setiap waktu saudara-saudara melakukan kebaikan, kapan saja lakukan pelimpahan jasa itu demi kasih sayang kita kepada sanak keluarga kita. Karena apa? Seperti tadi yang saya katakan bahwa kita tidak tahu mereka terlahir di mana. Oke, ya tidak tahu, no problem, tidak tahu, nggak apa-apa, tapi kita limpahkan saja. Lalu kalau nggak terlahir di alam peta, bagaimana? Sekali lagi saya katakan bahwa kita tetap bertumbuh dengan kebajikan kita. Kebajikan yang telah kita lakukan tetap berbalik pada kita, meskipun pelimpahan jasa itu tidak dinikmati oleh alam peta itu karena para leluhur kita tidak terlahir di sana misalnya. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri sampai di sini ya perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan suatu ketika saya mempunyai kesempatan lagi untuk sharing dhamma, kita membahas hal-hal yang lainnya. Terima kasih, semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tak tampak turut berbahagia atas kebaikan yang saya lakukan ini. Dan semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Sotihotu, Namo Buddhaya.